Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1751. Di bagian terdalam tanah terlarang pemakaman tulang adalah tanah suci yang dijaga oleh Long Aojun, dan juga merupakan tanah suci yang ditinggalkan oleh Tai Sang Yu untuk putranya. Ketika Luo Xiu berdiri di atas kepala kerangka naga leluhur dan tiba di sini, ia melihat Long Aojun sudah berdiri di pintu masuk tanah suci, menatapnya dengan senyuman. "Tuan muda, kau kembali lagi." Suara Long Aojun membawa sedikit perasaan haru. Ia telah menunggu di sini selama bertahun-tahun yang sangat panjang, dari era kuno atas hingga zaman sekarang. Kerangka naga leluhur turun dari langit, menundukkan kepalanya yang angkuh, seolah-olah memberi hormat pada Long Aojun, sang penguasa naga dari era kuno. Barulah ia terbang kembali dan menghilang di langit yang diselimuti kabut kematian. Dari zaman kuno hingga sekarang, Long Aojun selalu menunggu di sini, memenuhi misi dan janjinya. Meskipun ada cara untuk bisa meninggalkan tempat ini, ia tidak pernah berpikir untuk pergi. Di era itu, meskipun di mata orang lain ia sebagai penguasa naga adalah tunggangan dari Yang Mulia Tai Sang Yu, tetapi sebenarnya, hubungan antara dirinya dan Tai Sang Yu bisa dikatakan sebagai saudara hidup dan mati. Waktu berlalu, dunia berubah. Dunia di luar telah lama berubah wujud, tetapi ia tidak pernah sekalipun melangkah keluar dari tanah terlarang pemakaman tulang. Kadang-kadang Long Aojun juga pernah berpikir, mungkinkah keturunan dari Yang Mulia Tai Sang Yu sudah tidak ada lagi? Bahkan jika ia berjaga di sini sampai akhir zaman, tidak akan ada hasilnya. Hingga saat Luo Xiu muncul, Long Aojun seolah-olah benar-benar melihat harapan. Tetapi ketika Luo Xiu pergi lagi, ia khawatir tuan muda ini tidak akan kembali lagi. Dunia abadi sangat luas, ahli tak terhitung jumlahnya. Persaingan di jalan menuju kaisar penuh dengan tumpukan tulang belulang. Ia pernah mengikuti di sisi Yang Mulia Tai Sang Yu dan sangat mengetahui betapa sulitnya jalan ini. Oleh karena itu, ketika Luo Xiu kembali lagi setelah bertahun-tahun, hati Long Aojun merasa lega. Melihat tuan muda kembali dengan selamat adalah hal yang paling membahagiakannya. "Senior, saya kembali." Luo Xiu melangkah maju, tiba di hadapan Long Aojun. Ia memberi hormat dengan takzim, menempatkan dirinya sebagai seorang junior. Di dunia abadi yang maha luas ini, tidak banyak orang yang dihormati oleh Luo Xiu. Long Aojun sudah pasti berada di urutan pertama. Hanya karena sebuah janji di dalam hati, ia telah berjaga di tanah mati yang sunyi ini selama bertahun-tahun yang tak terhingga. Persahabatan dan ketulusan ini tak ternilai harganya. Oleh karena itu, meskipun Long Aojun memanggilnya tuan muda, Luo Xiu tidak pernah benar-benar menganggap dirinya sebagai tuan, melainkan menganggap Long Aojun sebagai seorang senior dan memperlakukannya dengan hormat. Alam Raja Dewa. Ketika Luo Xiu berjalan mendekat, Long Aojun memperhatikan perubahan aura di tubuhnya. Ekspresi di mata dan wajahnya menjadi semakin lega. Ia sangat menantikan tuan muda ini tumbuh selangkah demi selangkah, hingga di masa depan menjadi seorang ahli seperti Yang Mulia Tai Sang Yu, menguasai wilayah 10 penjuru. Long Aojun tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Jika ia tahu bahwa Luo Xiu dengan kultivasi tingkat Raja Dewa sudah cukup untuk melompati tingkatan dan membunuh seorang ahli tingkat dewa tertinggi, ekspresinya saat ini pasti tidak akan hanya sekadar lega. Mengenai kekuatannya sendiri, Luo Xiu tentu saja tidak perlu pamer di hadapan Long Aojun, jadi ia secara alami tidak banyak menyebutkannya. "Ceritakan padaku apa yang terjadi di dunia luar." Atas permintaan Long Aojun, keduanya berjalan berdampingan memasuki tanah suci. Dulu Luo Xiu tidak tahu, baru kemudian ia mengerti bahwa bagi banyak ahli dan jenius, rintangan terbesar untuk membuktikan Dao menjadi Raja Dewa adalah pemahaman tentang hukum reinkarnasi. Sebab, untuk membuktikan Dao menjadi Raja Dewa, ketiga hukum tertinggi harus ditingkatkan ke alam yang cukup tinggi. Di antara ketiganya, reinkarnasi adalah yang paling sulit. Namun, ayah Luo Xiu, Tai Sang Yu, berbeda. Yang paling ia kuasai adalah hukum reinkarnasi. Bahkan, tingkat pemahaman hukum reinkarnasinya jauh melampaui pemahamannya tentang kekacauan dan penciptaan. Jika tidak ada halangan, Tai Sang Yu pasti akan menjadi Raja Dewa. Bahkan, saat ia belum menjadi Raja Dewa pun, tingkat pemahaman Dao Agungnya sudah lebih kuat daripada Raja Dewa biasa. Hidup dan mati Tai Sang Yu menjadi misteri. Long Aojun juga tidak tahu bagaimana hasil akhirnya, hanya bisa berspekulasi. Luo Xiu juga hanya mendapatkan sedikit petunjuk dari pihak Miaoling, yaitu Ratu Kaisar Yuanxi kemudian menghilang, tampaknya untuk pergi ke istana tertinggi mencari jalan tertinggi, demi menemukan Tai Sang Yu. Long Aojun sendiri juga adalah seorang ahli tingkat yang mulia abadi. Pemahamannya tentang hukum kekacauan adalah yang tertinggi.
Dalam hal ini, ia dapat memberikan pencerahan kepada Luo Xiu, membuatnya mendapatkan banyak manfaat. Di dalam tanah suci, aura kehidupan begitu melimpah dan pekat. Di tepi danau di tengah, Luo Xiu dan Long Aojun duduk berhadapan. Sebelumnya di Sekte Abadi Xuanzhen, berdiskusi tentang Dao dengan leluhur pendiri Xuanzhen sudah membuat Luo Xiu mendapatkan banyak manfaat. Kini, dengan kembali berdiskusi dan bertanya kepada seorang ahli tingkat yang mulia abadi seperti Long Aojun, Luo Xiu seketika merasa akumulasinya menjadi semakin kokoh. Baru-baru ini, kecepatan kemajuan kultivasinya terlalu cepat, dari tingkat menengah Raja Abadi langsung ke tingkat awal Raja Dewa, lalu berlanjut dari tingkat awal ke tingkat menengah Raja Dewa. Kemajuan kultivasi yang terlalu cepat akan menyebabkan fondasi tidak stabil. Oleh karena itu, Luo Xiu sengaja memperlambat kemajuan peningkatan kultivasinya dan beralih untuk meningkatkan tingkat pemahaman Dao Agung. Semakin tinggi tingkat pemahaman Dao, hal itu juga bisa memperkuat fondasi, memungkinkannya untuk menghemat waktu yang seharusnya digunakan untuk memantapkan diri. Sebab bagi Luo Xiu, yang paling ia kekurangan adalah waktu. Ini berarti ia tidak mungkin seperti para ahli lain yang membutuhkan puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, atau bahkan lebih lama lagi untuk memantapkan dan mengakumulasi secara perlahan. Penghalang waktu tidak berguna bagi ahli sekuat Long Aojun. Luo Xiu menggunakan waktu 1 tahun untuk bertanya kepada Long Aojun tentang banyak keraguan dan masalah yang ia temui dalam kultivasinya. Mengenai metode kultivasi Luo Xiu, Long Aojun juga tidak pernah bertanya, karena ia sangat memahami klan Taisang dan tahu bahwa dengan metode tanpa wujud warisan klan tersebut, setiap orang akan menempuh jalan yang berbeda. Jalan Luo Xiu hanya bisa ia tempuh sendiri, bahkan ahli dari klan Taisang yang sama pun tidak bisa memberikan banyak petunjuk. Senior, saya akan bermeditasi tertutup. 1 tahun kemudian, Luo Xiu bangkit dan memberi hormat kepada Long Aojun. Aku akan menjaga Tuan Muda. Long Aojun tersenyum, mengangguk, dan menjawab. Kata-kata sederhana itu sudah lebih dari cukup. Luo Xiu kembali memberi hormat, lalu meneteskan darah esensinya dan memanggil pusaka harta warisan. Pusaka ini membawa warisan yang ditinggalkan oleh Taisang Yu, pemahamannya tentang hukum reinkarnasi, 7 metode terlarang yang ia ciptakan, dan juga warisan 8 teknik terlarang yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Taisang. Selain itu, ada juga banyak material pusaka yang ditinggalkan oleh Taisang Yu, serta pemahaman tentang formasi, alkimia, dan penempaan senjata, bisa dikatakan sangat lengkap. Semua ini tidak bisa didapatkan oleh Luo Xiu sekaligus, karena Taisang Yu telah meninggalkan segel terlarang yang membuatnya hanya bisa mendapatkan lebih banyak seiring dengan peningkatan kultivasinya. Ini juga karena Taisang Yu tidak ingin keturunannya bergantung pada benda-benda eksternal dan harus lebih fokus pada kultivasi diri sendiri. Pemahaman tentang hukum reinkarnasi, aku punya Teh Guyuan. Setiap kali menerobos alam besar, aku akan masuk ke dalam alam Dao reinkarnasi, memahami misteri Dao dalam reinkarnasi yang berulang kali. Saat berjalan masuk ke dalam pusaka harta warisan ini, Luo Xiu sudah membuat perhitungan dalam hatinya. Dengan alam Raja Dewanya saat ini, tingkat pemahaman hukum reinkarnasinya yang mencapai tingkat dewa tertinggi sudah merupakan batasnya. Jadi, bahkan jika ia mencoba memahami misteri Dao yang ditinggalkan oleh ayahnya, ia tidak akan mendapatkan banyak hasil. Secara relatif, pemahaman Luo Xiu tentang kekacauan dan penciptaan sedikit lebih lemah, tetapi sudah cukup untuk sebanding dengan para ahli tingkat penguasa suci dari berbagai tanah suci. Bersambung.